mulai. Ya, terima kasih Pak Enos. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam PA gabungan, dan sebelum kita mulai PA gabungan ini, kita akan berdoa dulu pada Tuhan, mohon bimbingan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terpujilah namamu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Bapak Surgawi, pada malam ini kami semuanya mengucap puji syukur, rasa terima kasih atas kasih-Mu, berkat-Mu, pemeliharaanmu, sehingga kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Terlebih Tuhan, pada malam ini kami bersyukur kalau kami semuanya boleh ikut PA gabungan melalui ibadah online. Bapak Surgawi, pada malam ini juga kami berdoa untuk Pendeta Evan yang akan menjabarkan firman-Mu, biar Tuhan berkati segala persiapannya, sehingga firman-Mu nanti boleh menjadi pegangan tuntunan bagi hidup kami. Bapak Surgawi, kami serahkan Bapak, PA pada malam ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam bulan ini juga bulan keluarga, kita akan memuji Tuhan dari KJ 318, kita nyanyikan bait pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Do mi sol do, berbahagia tiap rumah tangga ya. 2, 3. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau latamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiadalah lengkap, di mana hati kirang menyambutmu dan memanggilmu dengan bersedih. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema PA kita pada malam ini adalah menjadi keluarga bahagia, menjadi keluarga bahagia. Tentu saja kita tidak memungkiri kalau kita semuanya pengen bahagia gitu ya. Nah, tapi bahagia menurut saya itu relatif ya Bapak Ibu. Ada setiap orang itu beda-beda bahagianya. Nah, dulu waktu saya ini cerita sedikit, waktu saya di Jakarta, waktu saya kerja di Jakarta, saya naik mobil mewah gitu. Ya mobil mewah namanya waktu itu Trooper ya Bapak Ibu. Trooper itu waktu zaman itu mobil mewah. Saya sendiri jalan di jalan itu di samping saya itu ada pemulung ya. Pemulung itu ada 3 orang, bapaknya, bapak, ibu sama anak gitu ya. Bapak sama anak di jalan itu dia di jalan itu menguti apa ya sampah-sampah gitu ya. Yang bikin saya apa ya iri juga, iri gitu. Kenapa Bapak Ibu? Atasnya pemulung itu dia udah sambil ngambil tuh wajahnya ceria sambil guyon gitu, lari-lari gitu. Terus pikir, weh ini pemulung aja apa bisa sukacita bahagianya bukan main ya. Nah, tapi kadang-kadang gini Bapak Ibu, juga kita manusia gitu ya, manusia itu kadang-kadang hidupnya wang sinawang gitu ya.
Lah mungkin saya ini pemulung aja bisa bahagia, bisa sukacita. Tapi kalau kita lihat orang lihat kita, wah itu Pak Joko naik mobil mewah gitu, wah enak bahagia mungkin gitu ya. Nah, manusia itu uang sinawang gitu ya. Pada hari ini Bapak Ibu, saya dikirimi WhatsApp itu menurut saya itu bagus sekali gitu ya, bagus sekali. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu, ini bahasa Jawa ya. Sawang sinawang gitu ya. Wong sing mbok kira penak uripe durung mesti kepenak ya. Di sawang penak, tapi belum penak gitu ya. Wong sing mbok kira kepenak, wong sing mbok durung belum tentu senang gitu ya. Wong mesti susah. Mulane dadi wong kudu bersyukur ya. Kadang-kadang kita ngelihat, wow penak ya, itu orang bahagia ya, punya mobil, punya harta banyak, ya, belum tentu kepenak. Yang kita kira susah, belum tentu susah gitu ya. Mulane dadi wong kudu bersyukur. Ojo seneng delok wong susah. Jangan seneng lihat wong susah, ojo susah delok wong seneng ya. Kadang-kadang gini, kita merasa kita seneng delok wong susah, tapi kita susah delok wong seneng gitu loh. Kok udah kok susah ya, kok melarat ya, itu enak banget itu wong sugih gini gitu. Nah, di sini Bapak Ibu terakhirnya gini. Kita ya, kita nikmati saja hidup kita, urip kita ini dinikmati saja. Kita harus bersyukur gitu ya. Nah, kalau kita bersyukur, kita istilahnya kalau orang Jawa limo ing pandum, nah itu kita pasti bahagia, senang gitu ya, senang gitu. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu. Saya ingat juga ingat nyanyian Mus Mulyadi ya. Nggak tahu tahun berapa ya. 70 atau 80 gitu, yang judulnya ini Bapak Ibu, yang judulnya Sipate Manungso. Sipate Manungso ya. Tahu Bapak Ibu Sipate Manungso? Tahu enggak? Sipate Manungso itu kurang terima gitu ya, kurang terima ya. Sipate Manungso itu kurang terima ya. Gini diceritakan di nyanyian itu syairnya begini ya. Dia sudah punya gedung tingkat berapa? Tingkat 5 atau 7 gitu. Nah, terus duitnya miliaran gitu ya. Tapi masih kurang terima ya. Masih kurang terima. Masih kurang terima, enggak mensyukurin jadi enggak bahagia. Wong dia wah aku wong terima tadi kan tadi bahagia gitu yang bersyukur itu. Nah, ini ada lagi yang dia bait yang selanjutnya ini gini. Wis ndu bojo 5 gitu ya. Wis di bojo 5 itu banyak bojone 5 toh. Nek wong itu liya tuh matanya sampai kero gitu. Matanya sampai ke saking lah. Itu kan kurang terima memang. Nah, terus nyanyian itu dia mengingatkan juga kita, mengingatkan kita ya. Mengingatkan kita apa Bapak Ibu? Mengingatkan lawong urip nang donya itu kan cuma sebentar gitu ya. Urip nang donya itu cuma sebentar ya. Yang penting kalau kita sebagai orang percaya itu ya nanti, hidup nanti. Kalau hidup nanti itu kan kekal gitu ya. Kalau di dunia paling umur 70 80 itu udah kuat gitu kan. Nah, di situ diingatkan lah mbok yo ilingo urip nang donya itu ora suwe, ojo nambahi dosa gitu ya, ojo nambahi dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tema kita yaitu menjadi keluarga bahagia ya, menjadi keluarga bahagia. Nah, kalau itu menurut bahagia orang dunia itu pasti wah enak ya, wah di apa wong dadi wong sugih enak gitu, dadi wong sugih enak. Mobilnya banyak, uangnya banyak gitu ya. Rumahnya banyak gitu. Nah, Bapak Ibu, saya waktu itu pernah ngomong gini Bapak Ibu, waktu pandemi ini Bapak Ibu, ya waktu pandemi saya pernah ngomong banyak sama orang gitu ya. Nah, waktu itu saya kunjung ke rumah orang gitu, gini Bapak Ibu, setiap orang kan bilang gini, enak ya, udah uang sugih, duitnya akeh, ora usah kerja, saiki ya mangan turu gitu ya, mangan turu rasa kerja duitnya akeh mangan turu gitu ya. Duitnya wis akeh ya, mangan turu. Nah, tapi Bapak Ibu
saat ini waktu pandemi ini, ya orang-orang nggak punya, ya orang-orang miskin tuh ya, sekarang udah enak juga neng omah lah gimana? Udah merasakan enak ya neng omah ya mangan turu lah. Sekarang ini ya gimana coba? Bisa kerasa kayak orang sugih juga. Neng omah terus kerja sudah di PHK di rumah karek mangan turu gitu kan. Lah karek mangan lah itu. Yang penting mangan turunya itu lah. Tapi karena saya bilang sama orang-orang itu gimana? Dulu kita bercita-cita enak ya dadi wong sugih ya, karek mangan turu. Lah sekarang kita sudah tercapai, kita mangan turu aja ora kerja. Ya gitu lah, wis nang omah ora kerja apa? Wong di PHK gitu ya. Nah, kita mangan turu ya yang penting mangan gitu. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita menjadi keluarga bahagia menurut firman Tuhan bagaimana? Lah bahagia menurut kehendak Tuhan bagaimana? Lah untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Efraim Sakan, Pendeta Evan, monggo. Waktu dan tempat saya silakan kepada Pendeta Evan. Ya, baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, suara saya didengarkah? Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan berbagi bersama dengan Bapak Mama semua di GKI Masaran. Kami di Timor, khususnya saya di jemaat saya di Alor, kami ada dalam keadaan baik. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Mama sekalian dalam keadaan baik juga. Dan malam hari ini kita ada bersama, kita ingin sharing bersama tentang keluarga, menjadi keluarga bahagia. Kebahagiaan dikejar oleh setiap orang. Kebahagiaan menjadi hal yang dicari oleh semua orang. Ketika orang mempunyai sesuatu, dia akan mendapatkan kesukacitaan. Harapan dan cita-cita setiap orang memang berbeda-beda. Seperti tadi di bagian awal sudah disampaikan oleh Joko tentang kebahagiaan setiap orang itu relatif. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan, bahwa ketika kita melihat kebahagiaan, memang kita tidak bisa menyamakan kebahagiaan setiap orang. Saya ketika bahagia, berbeda dengan apa yang Bapak Mama rasakan ketika memperoleh sesuatu dan merasakan kebahagiaan. Tema kita pada malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Joko, bahwa tema kita adalah menjadi keluarga bahagia. Keluarga adalah lembaga terkecil dari sebuah tatanan masyarakat. Dan di dalam keluarga itu ada tujuan setiap pribadi anggota keluarga dan juga ada tujuan keluarga. Jadi bapak, mama, anak-anak punya tujuan masing-masing dan punya harapan sendiri-sendiri. Tetapi orang tua, bapak, mama, dan anak-anak punya harapan bersama di dalam keluarga. Pada malam hari ini, saya diberikan tema ini dan bacaan yang akan melandasi kita pada malam hari ini dari Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dan ini yang menjadi landasan kita untuk kita membahas sedikit tentang keluarga. Dalam momen bulan keluarga ini kita berusaha membangun akan kesepahaman kita bersama tentang apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga agar kehidupan keluarga itu kita bisa dapat mencapai akan kebahagiaan bersama kita sebagai keluarga. Karena itu Bapak Mama, saya mengajak kita untuk kita coba sharing sedikit tentang harapan-harapan semua keluarga. Ya mungkin tidak semua ya, mungkin tidak semua bisa sharing tentang harapan dari keluarga masing-masing, mungkin 1-2 keluarga boleh berbagi. Ya, dalam masa pandemi ini harapannya apa? Dari situ kita bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama. Ya mungkin 1-2 orang boleh sharekan, 1-2 keluarga boleh sharingkan tentang harapannya. Di masa pandemi ini keluarganya seperti apa dan seterusnya. Singkat, padat, dan jelas.
Adakah? Ya, mungkin Ibu Endang. Saya yakin bahwa semua orang pasti, semua keluarga pasti punya harapan-harapannya. Minimal ya harapan jangka pendek, ataupun harapan jangka panjang. Atau Ibu Ani mungkin? Ya, kalau harapan ya mungkin harapan saya mungkin ya hampir sama ya dengan Bapak Ibu yang lain ya. Bahwa tentu kita ingin harapannya itu ya anak-anak pendidikannya berhasil. Kemudian mungkin kalau di masa pandemi ini harapannya karena saya kan anak-anak di luar kota semua ya. Jadi harapannya ya masih bisa komunikasi dengan baik, masih bisa berhubungan dengan baik seperti itu, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Ani untuk sharingnya. Mungkin satu lagi. Ada lagi kah? Atau cukup satu? Iya, baiklah. Kalau tidak ada lagi dari apa yang disampaikan oleh Bu Ani, kita belajar ya tentang harapan kita dalam masa-masa sulit. Bulan keluarga kali ini kita ada dalam tahapan yang memang cukup berat, tetapi kita ada dalam harapan yang baik untuk kita tetap berjuang sebagai keluarga. Tentu kalau kita berjuang sendiri sedikit berat dibandingkan kalau kita berjuang bersama, baik itu suami istri, orang tua, dan anak-anak. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk kita membaca bersama dari Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai ayat 6 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita, dan dari Mazmur 128 ini saya mengajak kita untuk kita melihatnya secara lebih detail tentang bagaimana kita dapat memperoleh atau meraih kebahagiaan, keluarga yang bahagia itu seperti apa kalau kita belajar dari Mazmur 128 ini. Jadi kalau kita baca dari ke-6 ayat ini, ada bagian-bagian dari setiap ayat yang memberikan pengajaran secara detail dan secara jelas kepada orang tua, baik itu suami, istri, dan anak-anak. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu adalah gambaran detail kepada seorang ayah. Gambaran detail kepada seorang ayah, yakni seorang ayah ataupun seorang suami harus adalah atau dia harus suami yang takut akan Tuhan dan seorang ayah yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini
artinya bukan cuma sekedar kita ngerasa ngeri seperti kita takut terhadap gelap atau fobia seperti itu, bukan. Tetapi ada rasa rendah hati kepada Tuhan, menghormati, ada sikap ketaatan atau kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan ini yang biasanya agak sulit untuk dilakukan. Kadang-kadang para suami mengatakan begini, ya sudahlah, mama yang pergi. Ini konteks kami di NTT, konteks di jemaat saya, kalau pergi sembahyang, bapak-bapak itu alasannya sangat banyak. Mereka sering mengatakan bahwa mama pergi saja, mama wakili kita sajalah. Wakili kita satu keluarga saja dan mama pergi saja, aman itu, aman itu. Dengan berbagai alasan karena baru pulang kerja dan seterusnya dan sebagainya. Padahal kalau dari bacaan kita cukup jelas bahwa seorang ayah, seorang suami harus punya ketaatan. Ketaatan melakukan kehendak Allah. Ketaatan untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan setiap hari. Nah, kalau untuk mengikuti perintah Allah saja sudah dengan berbagai alasan, maka mungkin agak sulit juga ya untuk kita mewujudkan akan yang namanya keluarga bahagia. Karena syaratnya yang pertama adalah harus punya ketaatan, harus punya sikap menghormati, harus punya sikap rela untuk diatur, ya, seperti itu. Nah, percaya kepada Tuhan itu artinya menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatur akan kehidupan kita secara baik. Nah, seorang suami dan seorang ayah itu harus menyerahkan akan seluruh totalitas kehidupannya kepada Allah. Nah, bagaimana dia mau menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Allah kalau ia tidak punya ketaatan kepada Allah, tidak mau melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya. Saya yakin bahwa para suami, para ayah di GKI Masaran pasti ayah yang taat kepada Tuhan, ayah atau suami yang takut kepada Tuhan dan seterusnya. Itu keyakinan saya seperti itu. Saya belajar bersama dengan Bapak Mama di GKI Masaran selama 1 tahun, dan saya belajar itu, bahwa kehidupan keluarga GKI Masaran sangat luar biasa indah. Dan saya berharap itu tetap berlaku sampai sekarang. Semenjak saya dari 2011 sampai sudah 2020, waktu itu saya di Masaran 2010-2011. Mudah-mudahan pertumbuhan imannya semakin baik dan seterusnya. Nah, mari kita melihat bahwa sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki di dalam keluarga atau sebagai kepala keluarga, kita harus punya sikap dasar itu tadi ya, menghormati, taat, dan mempercayakan akan kehidupannya secara total kepada Allah. Dan berusaha untuk tahu tempat. Ya, tahu tempat di sini maksudnya kita nih sebagai umat Allah berarti kita siap untuk menerima segala aturan ataupun menerima segala ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bukan cuma sikap taat, patuh, dan seterusnya, tetapi suami atau ayah yang baik, dia harus mengusahakan segala sesuatu dengan baik. Dia harus bekerja dengan giat. Ayat yang kedua, Bapak Mama. Ayat yang kedua mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi seorang ayah, jadi seorang suami, tentu berat. Saya belum punya pengalaman itu, yang punya pengalaman bapak-bapak dong, yang sudah berumah tangga. Saya kan masih berproses ke sana. Kalau bapak-bapak dong kan sudah punya pengalaman ke sana. Sudah tahu kesulitan mengatur kehidupan berkeluarga dan seterusnya. Dan ketika kita melihat Mazmur 128, khususnya ayat yang kedua tentang para suami, Bapak Joko sempat sampaikan tidak sugih dan seterusnya ya. Nah, terkadang orang cenderung membandingkan dan seterusnya, enak ya jadi orang kaya ya,
tinggal tidur, makan, dan seterusnya. Tetapi saya mengajak kita untuk kita tidak melihat itu, tetapi kita melihat apa yang kita kerjakan dan menjadi berkat untuk kita. Itu yang harus kita lihat. Ya. Di ayat yang kedua ini, pemazmur berusaha mengajak semua orang pada saat itu, dan konteksnya kita saat ini, mengajak kita untuk kita tetap berkarya. Memang konteksnya saat ini tidak mudah. Di masa pandemi ini memang tidak mudah. Saya tidak tahu di Jawa seperti apa, tetapi kami di Timur ya memang mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi memang ada kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Ya, pemerintah juga memberikan perhatian-perhatian yang baik dan itu memudahkan, sedikit memudahkan, walaupun tidak secara otomatis membuat semua orang hidupnya menjadi lebih baik. Nah, punya etos kerja yang baik, seorang suami atau seorang ayah punya etos kerja yang baik, otomatis kebutuhan finansial dan seterusnya di dalam kehidupan keluarga akan terpenuhi dengan baik. Nah, kebahagiaan bukan cuma sekedar kita memperoleh kata-kata penghiburan dan seterusnya, tetapi kebahagiaan ini harus secara total, menyeluruh. Ya, perut kenyang kita bahagia. Ketika kita melakukan sesuatu menjadi hobi kita, yang menjadi hobi kita membuat kita bahagia dan seterusnya. Kalau perut tidak kenyang, maka otomatis kita tidak akan bahagia. Sehingga di ayat yang kedua ini jelas-jelas pemazmur berbicara tentang hal-hal fisik. Jadi itu yang harus kita pegang. Bahwa memang jadi seorang suami, jadi seorang ayah harus melakukan sesuatu dengan baik. Nah, terkadang memang para suami atau para ayah ada pada tekanan-tekanan yang cukup besar dalam pekerjaan dan seterusnya. Dia merasa ditindas, dia merasa tidak punya kemerdekaan untuk melakukan sesuatu karena berbagai tuntutan yang ada dalam kehidupan keluarga maupun dalam tuntutan pekerjaan. Bahkan terkadang ia sudah merasa bahwa ia melakukan segala sesuatu dengan sangat baik, tetapi kok tidak cukup seperti itu. Nah, hal seperti ini yang terkadang membuat para suami, para ayah ada dalam tekanan-tekanan, sehingga apa yang diupayakan untuk memperoleh kebahagiaan tidak tercapai karena secara pribadi tidak bahagia. Mungkin terkadang para ayah atau para suami berusaha untuk membahagiakan keluarganya, tetapi ia sendiri ada dalam tekanan yang cukup. Nah, pada malam hari ini kita mau membangun akan kehidupan keluarga yang secara total, semua anggota keluarga itu harus ada dalam kebahagiaan yang baik. Bapak Mama sekalian, terkadang dalam pekerjaan, para ayah melakukan pekerjaan, terkadang ada kejenuhan, terkadang ada kebosanan dan seterusnya, sehingga ada kecenderungan untuk tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang pengerja dengan baik, dengan berusaha untuk menghindari berbagai tuntutan dan seterusnya. Nah, kita diminta untuk kita ada pada tanggung jawab yang baik itu. Ketika kita dalam pekerjaan, ketika kita dalam tanggung jawab yang baik, maka kita harus melakukan itu dengan baik. Kita bersyukur bahwa kita masih mempunyai pekerjaan, kita masih memperoleh berbagai hal, dan kita harus mengerjakan itu dengan sangat amat baik. Itu untuk para suami dan para bapak. Ya, pekerjaan ternyata tidak hanya untuk para suami dan para bapak. Ternyata para mama dan para istri, para ibu dan para istri juga bekerja. Konteks saat ini, khususnya di GKI Masaran, saya yakin bahwa suami dan istri sama-sama bekerja. Beda dengan kami di Timur yang hampir sebagian besar itu yang bekerja adalah suami dan istri atau ibu ada di rumah. Dan tanggung jawab itu dikerjakan dengan sangat amat baik. Membagi akan tanggung jawab, khususnya untuk para istri, membagi tanggung jawab sebagai istri, sebagai mama, mengatur rumah tangga, dan pekerjaan di kantor ataupun di mana saja kerja, memang terkadang membuat agak sedikit punya tekanan. Bahkan bisa sampai pada tahap stres dan seterusnya. Sehingga para istri punya tanggung jawab yang double. Kalau para suami kan kalau selesai kerja, pulang, selesai. Kalau para istri, para mama, itu kalau pulang dari kerja masih urus rumah.
dan urus anak dan urus suami lagi, begitu ya. Suami maunya begini, anaknya maunya begini. Kadang anak pelese, suami juga ikut pelese dan seterusnya. Itu pasti pengalaman mama-mama dorang yang tahu, ibu-ibu yang tahu bagaimana suaminya pelese seperti apa, anak mau pelese mau minta ini seperti apa dan seterusnya, sehingga terkadang tekanan-tekanan itu membuat para istri ada dalam kesulitan-kesulitan dan terkadang dipendam saja. Yang penting suami saya dan yang penting anak saya bahagia. Saya begini juga tidak apa-apa. Nah, dalam gambaran di bacaan kita di Mazmur 128, para istri digambarkan seperti pohon anggur yang subur di ayat yang ketiga. Istri dan keluarga yang bahagia itu seperti pohon anggur yang sangat subur. Anggur ini memang adalah lambang kesukacitaan, lambang kesegaran, lambang kebahagiaan. Artinya, seorang istri itu harus membawa kesukacitaan dalam kehidupan keluarga. Seorang istri harus membawa kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, seorang bapak juga bukan cuma istri saja ya, dua-dua harus punya peran yang sama. Tetapi gambaran pohon anggur ini itu juga melambangkan akan kelimpahan. Artinya, seorang istri itu harus sanggup untuk mengatur segala sesuatu dengan sangat amat baik, sehingga kehidupan keluarganya yang tadi berkat Allah yang diberikan melalui pekerjaan baik suami maupun istri dapat dikelola dengan sangat baik, sehingga semuanya itu bisa dapat terpenuhi, dapat memenuhi akan segala kebutuhan keluarga. Dan ini saya yakin para mama-mama, para ibu-ibu di GKI Masaran sudah melakukan itu dengan sangat amat baik. Karena kalau kehidupan keluarga berjalan walaupun mungkin agak ada masalah dan seterusnya, tetapi saya yakin bahwa semua pasti ditata dengan sangat baik. Nah, dari sini, Bapak Mama, saya ingin mengajak kita untuk kita melihat akan kehidupan kita, terus kita coba sharing dari peran Bapak dan peran Mama, peran suami dan peran istri. Ketika kita mengamati para suami atau mengamati para istri, kira-kira apa yang kita temukan dalam kehidupan berkeluarga kita. Sehingga dari situ kita bisa belajar tentang kualitas-kualitas yang harus kita miliki sebagai suami dan sebagai istri. Jadi saya ingin dengar, kalau saya omong terus juga nanti Bapak Mama bosan nih. Jadi saya juga mau dengar Bapak Mama dong. Pak Evan. Putus-putus, Pak. Nggak nyambung. Tunggu sebentar, Pak Evan-nya kepotong internet jadi keluar. Koneksi sepertinya putus. Suara saya bisa didengar? Nah, ya ini sudah. Semoga selanjutnya lancar. Ya. Oke. Saya mohon maaf. Oke. Ya, jadi kita lanjut lagi ya, Bapak Mama. Saya butuh sharing dari para suami.
tentang kualitas yang harus dimiliki oleh para suami. Kira-kira ketika melakukan segala pekerjaan, segala usaha dan seterusnya, para suami apakah benar-benar sudah menempatkan Tuhan di dalam segala hal? Atau cenderung untuk ada dalam berusaha untuk melupakan? Ya bukan, kalau kata melupakan ya sepertinya terlalu sadis lah ya. Tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Sehingga terkesan hanya pekerjaan saja yang dikejar, tetapi tidak ada yang diperoleh. Bukan tentang materi ya, tetapi tentang kebahagiaan, tentang kesukacitaan yang harus diraih oleh setiap suami. Itu dari para suami. Kalau dari para istri, kira-kira para istri ini kan terkenal dengan cara berkomunikasi yang sangat unik. Ya, kalau para istri itu kalau ngomongnya biasa saja itu kayaknya kurang afdol gitu ya. Jadi harus ditambah dengan seterusnya ya. Sehingga kadang-kadang kalau tadi saya sempat sampaikan bahwa sudah ada kerja di kantor, di sekolah dan seterusnya, pulang sampai di rumah harus mengurus rumah tangga sehingga membuat para istri ada dalam tekanan, dan para istri memang awalnya memang diciptakan dengan kebiasaan banyak berbicara. Kira-kira cara berkomunikasi para istri kepada suami, kepada anak-anak, ataupun kepada orang lain, itu komunikasinya sudah berjalan dengan sangat baik atau tidak? Komunikasinya sudah membawa kesukacitaan, membawa damai sejahtera, atau para istri sudah menjadi pohon guru yang baik di dalam kehidupan keluarga, atau ingin dengar kira Kak Evan. Ya, bagaimana? Bisa didengar? Ya, kita berurusan dengan teknologi ini memang agak-agak repot juga ya. Ya, oke. Baik, kita lanjut. Adakah mungkin 1-2 orang dari para suami sharing sedikit tentang kualitas suami yang benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu sebagai dasar kehidupan berkeluarga? Dan saya juga butuh para istri untuk sharing sedikit tentang bagaimana membangun kehidupan berkeluarga dengan komunikasi-komunikasi yang baik, menjadi ibaratnya pohon anggur itu tadi ya, yang memberikan kebahagiaan dan seterusnya. Saya persilahkan. Saya, Pak. Ini saya panggil Pak atau Ibu? Saya, Pak Evan. Ya, oke, silahkan. Menurut saya sebagai istri, sebagai ibu, menurut pengalaman yang baru sedikit ya saya pengalaman daripada Bapak Ibu yang lain. Istri atau ibu itu center of joy dari keluarga. Jadi kalau kayak jantungnya gitu ya. Jadi kalau istri atau ibu tuh sudah mukanya masem dikit, itu mesti keluarganya jadi goyang-goyang. Jadi mukanya ada yang sebel, ada yang apa begitu. Karena itu yang saya rasakan saat bersama keluarga saya waktu dengan orang tua saya begitu ya. Jadi kalau saya sudah lihat muka mama saya agak masem sedikit, berarti itu sudah seperti cacing kepanasan satu keluarga ya, satu rumah begitu. Nah, menurut saya yang perlu dibangun adalah bagaimana juga istri atau ibu itu bisa membuat dirinya bahagia dengan caranya sendiri, seperti itu. Sama seperti begitu juga menurut saya dengan anggota keluarga yang lain, bapak-bapak
atau ayah atau suami dan anak-anak harus membuat dirinya bahagia dengan caranya sendiri, maka semua juga akan berjalan dengan baik menurut saya. Gitu, Pak. Iya. Baik, terima kasih Ibu yang sudah mau sharing tentang apa yang dialami, pergumulan yang dijalani, dan seterusnya. Seorang ibu adalah center of joy di dalam keluarga. Betul sekali. Jadi kita ketika melihat kalau mama sedikit muka tidak jelas, berarti siap-siap saja. Entah siapa yang kena, itu siap saja. Entah bapak kok atau anak, pasti akan ada yang bunyi di situ. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau sharing lagi. Para bapak atau para ibu, dipersilahkan. Adakah? Mungkin Pak Budi? Pak Budi mau sharing. Baik, selamat malam Pak Pendeta Efraim yang dari jauh. Salam sehat dan salam bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, saya cuma ngomentari Bu Marta gitu ya. Jadi memang di dalam sebuah keluarga itu jantung dari kebahagiaan itu adalah ibu. Kalau diibaratkan ya istri, seorang wanita yang menjadi jantung dari kebahagiaan itu. Jadi bayangkan saja ketika kalau saya itu sakit, rumah tangga masih bisa bahagia, masih bisa, cucian masih jalan terus, setrikaan masih jalan terus, kita bisa masih makan enak, rumah masih bersih begitu. Sehingga memang kita bisa bahagia begitu. Tetapi ketika yang sakit istri saya, ya sudah, anak-anak terlantar, suami menderita, rumah berantakan. Nah, sebagai seorang suami tentunya harus memahami itu. Maka tadi bagaimana seorang suami harus mengandalkan Tuhan. Kalau suami mengandalkan Tuhan, artinya suami memahami apa tugas suami yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau secara umum, ya manusia kan diperintahkan untuk menguasai bumi dan isinya. Nah, diartikan kita sebagai suami ya harus bisa menguasai keadaan yang serba terbatas itu. Artinya ya jangan sampai menjadi ikut nambah-nambahi ketika suasana tidak bahagia di dalam keluarga. Tetapi kita harus bisa menguasai bumi dan isinya, artinya apa? Kita berperan untuk membahagiakan di dalam rumah tangga kita. Kalau kita dianggap sebagai orang yang berkuasa, bukan katanya kepala rumah tangga gitu ya. Suami itu kan kepala rumah tangga, yang lain harus diem, kalau harus tunduk, kalau patuh. Tetapi sebagai kepala rumah tangga tentunya bagaimana kita bisa mengayomi. Harus memiliki sifat kasih yang dimiliki Tuhan. Karena apa? Kalau kita
merasa berkuasa tadi, tidak memiliki rasa kasih, ya kita tidak akan memahami apa yang menjadi kesulitan istri. Kita tidak bisa saling menopang, kita tidak saling membantu, tetapi kita menggunakan ego kita. Karena saya berkuasa. Sebaliknya, seorang istri pun kalau merasa paling berjasa tadi, sebagai jantung kebahagiaan tadi, kalau merasa itu ya, nek terus ngambek gitu ya, jangan ngambek lah kalau jadi istri gitu ya. Ketika suami marah, ya bagaimana, karena saya katakan ini jantungnya, yo piye supaya menenangkan gitu. Jadi kelihatannya memang egois ya seorang suami, tetapi bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ivan, seorang suami harus bisa mengayomi semua yang ada di dalam keluarga kita, terlebih memahami bahwa peran istri itu sangat-sangat luar biasa. Ketika seorang suami memahami peran istri yang sangat-sangat luar biasa, maka sedikit banyak mengingatkan supaya kita suami yang tidak bijaksana menjadi bijaksana. Suami yang rada tensinya tinggi seperti saya, ketika saya memahami bahwa istri yang luar biasa, maka tensinya agak diturunkan bisa. Ketika berkuasa, maka kekuasaan kita tidak ada artinya ketika di keluarga itu jantung kebahagiaannya tidak bisa bahagia. Maka yang saya tadi bilang bahwa apapun keberadaan kita, mari kita menjaga istri kita yang menjadi jantung kebahagiaan rumah tangga. Maka jangan heran kalau bapaknya itu pergi jauh, rumah tangga masih aman-aman sentosa. Itu bapak ibunya itu ada tugas atau jaga melayat, ya mesti beda. Mari bapak-bapak, saya ajak untuk mengayomi di dalam keluarga, lebih menghargai istri, menghargai ibu dari anak-anak yang sungguh luar biasa dapat membahagiakan. Karena tadi bilang Pak Joko tadi apa? Orang kaya belum tentu bisa bahagia gitu. Tapi kalau istri tidak punya apa-apa, kalau kita sudah berangkat kerja dicium istri itu rasanya wah semangat kerjanya luar biasa. Ya, jadi saya berangkat kerja, setiap berangkat kerja istri saya cium saya Pak, supaya mengingat bahwa kita punya tanggung jawab di rumah yang tadi sudah mengasihi kita. Gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Marta jangan tersenyum-senyum ya. Ya, pokoknya bolong terus. Terima kasih Pak Ivan. Ya, terima kasih Pak Budi, hasilnya luar biasa memperkaya kita dalam PA malam hari ini. Dan Budi menekankan tentang tanggung jawab suami yang bukan cuma sekedar mencari nafkah, tetapi bagaimana agar sang pendamping itu ada dalam kesukacitaan bersama dengan kita. Ya, bersama dengan para suami tentunya ya. Dan sharing ini juga mengingatkan saya tentang kualitas para suami yang bukan saja ingin dilayani, tetapi harus siap untuk berkorban dan melayani akan keluarganya. Jadi biasanya orang bilang kalau sudah berkeluarga, ini saya belum berkeluarga, jadi kalau sudah berkeluarga bukan tentang diri kita, tetapi tentang mereka yang kita cintai. Jadi para suami, para ayah tidak akan berpikir lagi tentang dirinya sendiri, tentang kesenangannya sendiri, tentang kesukacitaannya sendiri, kesukaannya, hobinya saja, tetapi baik harus berpikir tentang keluarga, harus berpikir tentang istri, harus berpikir tentang anak, dan banyak hal lagi yang harus dipersiapkan. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kebahagiaan keluarga. Baik, jadi sebenarnya masih ada satu bagian tentang anak, tapi mungkin kita akan ada yang bertanya ya. Tadi di chat box ada pertanyaan. Apakah itu Pak Enos? Saya bacakan dari Kak Saron.
Ya. Menyambung dari Bu Marta katakan bahwa seluruh anggota harus berbahagia dengan caranya masing-masing. Saya mau bertanya, apa sih tolak ukurnya kebahagiaan untuk diri kita sendiri? Lalu bagaimana cara kita tahu bahwa yang akan kita lakukan itu membahagiakan diri kita bukan ke arah egois? Atau sebenarnya membahagiakan diri itu egois? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Saron atas pertanyaan yang luar biasa. Tuhan pernah bilang ya, bahwa sebelum mengasihi orang lain harus mengasihi diri kita sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri. Sehingga kita tahu bagaimana cara kita mengasihi orang lain yang adalah sesama kita. Nah, itu jatuhnya tidak egois kalau menurut saya. Nah, kita tidak bisa melakukan kebaikan kalau kita tidak baik terhadap diri kita. Ada orang-orang yang memang terkadang menyiksa diri tanpa ia sadari. Dan menurut dia biasa-biasa saja. Dan orang lain melihat bahwa, oh itu salah, itu sesuatu yang keliru. Nah, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, maka kita harus berbicara tentang diri kita. Karena saya tidak akan paham tentang bagaimana bahagia. Saya tidak akan paham untuk melakukan kebahagiaan atau mewujudkan kebahagiaan bagi orang lain kalau diri saya saja sendiri tidak bahagia. Sehingga kalau jatuhnya kepada egois menurut saya, kecuali ketika segala sesuatu hanya berpusat pada dirinya. Dia tidak peduli kepada orang lain. Dia tidak peduli kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Seperti yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Budi tentang suami yang harus benar-benar mengayomi, melihat istri, memperlakukan istri dengan sangat amat baik. Ya. Walaupun kadang-kadang, kalau tadi Pak Budi ada sempat sampaikan bahwa terkesan agak sedikit egois, tetapi tanggung jawab suami adalah berusaha juga membahagiakan istri. Nah, memang tadi Saron ada bertanya sedikit tentang batasannya apa ya, atau apa tadi? Agak sedikit kelewat. Tolak ukur ya? Ya, tolak ukur Ya. bagian untuk diri kita sendiri yang arahnya bukan egois. Oke, jadi tadi di awal saya ada sempat sampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi ada kebahagiaan untuk keluarga bersama. Jadi saya memang punya sesuatu yang saya sukai, tetapi misalnya istri saya atau anak-anak saya juga punya sesuatu yang mereka sukai dan mereka cintai begitu. Dan itu harus tercover semua dalam kebahagiaan keluarga. Artinya terkadang memang ada keegoisan dari masing-masing pribadi, tetapi ketika ada komunikasi yang baik, ketika ada saling menghargai dan seterusnya di dalam keluarga, maka semua akan terakomodasi dengan baik. Terakomodir dengan baik, sehingga kebahagiaan keluarga itu akan terwujud. Sulit kalau kita omong tentang kebahagiaan, kalau kita punya komunikasi yang buruk. Walaupun kita omong bahwa seorang suami ini sudah takut Tuhan, tetapi dia tidak punya komunikasi dengan istri, dengan kata-kata yang baik dan seterusnya, maka itu sebenarnya dia tidak takut Tuhan. Itu dia omong kosong, dia tipu-tipu lah. Itu orang Kupang bilang, tipu-tipu lah. Nah, atau dia akal saja. Nah, kalau orang yang takut Tuhan adalah dia menyayangi keluarga. Keluarganya menjadi prioritasnya. Kesenangannya itu adalah nomor 2. Kadang kebalik para suami itu kalau dia sudah suka satu hobi, istri mau makan apa kok, anak mau bikin apa terserah, yang penting saya senang. Misalnya kalau saya ini paling senang menyanyi. Jadi nanti kalau saya menyanyi, mau istri mau makan apa, saya tidak tanya, nanti istri makan itu suara yang saya kasih keluar. Nah, itu masalah. Nah, itu yang jatuhnya ke egois. Jadi menurut saya kuncinya Kak Saron mungkin ada di komunikasi. Kita harus mewujudkan kebahagiaan diri kita sendiri, tetapi kita ada dalam komunitas terkecil, yakni keluarga, yang akan menjadi cikal bakal kebahagiaan untuk sebuah komunitas besar, entah itu di masyarakat, di sekolah, di mana saja. Kalau kita
bahagia di dalam keluarga, maka itu akan terpancar keluar dari diri kita. Sehingga kita menjadi agen perubah, agen pembawa damai. Atau kita yang tadi center of joy di dalam keluarga adalah istri, maka kita mungkin ketika kita ada di masyarakat, di lingkungan kerja dan seterusnya, mungkin kita juga akan menjadi center of joy di dalam komunitas yang lebih besar. Begitu. Jadi kriteria pertama kalau menurut saya adalah kita harus ada dalam komunikasi yang baik, sehingga kebahagiaan kita tidak meniadakan kebahagiaan sesama kita, khususnya kebahagiaan kita bersama di dalam keluarga. Seperti itu. Mungkin begitu. Oke, kalau begitu kita bisa lanjut. Oke, ya jadi kalau kita baca lagi ya, kita baca lanjut dalam bacaan kita, penggambaran tentang anak itu yang tunas zaitun ya, pohon zaitun ya, di ayat yang ketiga bagian C, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu dan seterusnya. Jadi ketika kita berbicara tentang anak, maka ketika orang berkeluarga, maka prioritas utama itu biasanya ada di anak. Orang tua akan mengorbankan segala sesuatu untuk anaknya, kebahagiaan anaknya. Dia tidak peduli lagi, dulu mungkin badan dan nyeri. Dulu dia akan mempertimbangkan berbagai hal, dia harus pakai kosmetik yang ini. Dia harus pakai tas branded yang ini. Dia harus pakai, apa namanya lagi ya, sepatu yang seperti ini dan seterusnya. Tetapi setelah punya anak, itu dong jadi nomor kesekian. Itu akan menjadi nomor yang ke-100 lah mungkin ya. Yang penting anak pun susu, anak pun pendidikan, anak punya kesehatan dan seterusnya. Saya belajar banyak dari keluarga-keluarga di GKI Masaran selama 2010-2011 tentang bagaimana mendidik anak. Dan saya berusaha membandingkan dengan konteks jemaat saya di sini yang memang cara mendidik anaknya sedikit berbeda. Kalau kami dengan yang keras-keras, kalau di situ dengan yang penuh kelemah lembutan dan seterusnya. Kalau kami di timur dengan penuh kelemah lembutan, anak naik injak di kepala. Itu kalau di sini. Jadi kalau di Masaran orang bilang di sini modelnya seperti itu, maka dia bilang lu omong apa, diam di situ, saya mau jalan dan seterusnya. Nah, ketika kita berbicara tentang anak-anak dalam keluarga yang bahagia, maka bacaan kita menggambarkan sebagai pohon zaitun. Nah, kalau penggambaran sebagian orang penafsir ya, bahkan ada beberapa catatan yang menggambarkan bahwa pohon zaitun ini adalah pohon yang serbaguna, pohon yang punya kualitas yang baik. Semua hal dipakai. Dia punya daun lah, dia punya buah lah, dia punya batang lah, dipakai dengan sangat baik oleh orang-orang pada saat itu ya. Bahkan pohon zaitun minyak zaitun sampai saat ini menjadi salah satu minyak yang dipakai semua orang. Ya. Aromanya yang juga cukup enak ketika orang terapi dan pijat-pijat dan seterusnya. Dan itu kenapa dipakai oleh Alkitab ya untuk melambangkan anak-anak di dalam keluarga. Saya ketika membaca bacaan ini saya berpikir bahwa karena anak-anak ini akan menjadi orang-orang dewasa yang nantinya akan melanjutkan kehidupan tradisi orang Israel. Sehingga mereka harus menjadi orang yang serbaguna, siap dipakai di mana saja. Walaupun dalam gambaran di ayat yang ketiga ini diungkapkan dia sebagai tunas. Kalau tidak salah ya, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Tunas ini kalau dalam penggambaran saya secara kasar saja lah itu, tunas itu memberikan gambaran tentang sebuah kehidupan baru. Ya. Jadi kalau ada tunas baru yang keluar, maka kita yakin dan percaya bahwa akan ada buah yang baru dari situ dan kualitasnya akan sangat baik. Seperti itu. Jadi anak-anak digambarkan dengan tunas pohon zaitun yang akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya secara pribadi maupun tentang kehidupan keluarganya sehingga sampai kepada kehidupan bermasyarakat, bergereja dan seterusnya. Dan pohon zaitun ini kalau dari bahan PA yang saya terima, di sini dia
agak sedikit menggambarkan tentang pohon zaitun yang punya akar. Ya, bahkan dalamnya dia bisa menggapai yang baik untuk pohonnya, tentang kualitas anak-anak yang ada biasa dilihat dari orang. Oke. Yo, ini putus-putus, ini yang saya juga bingung lah. Ya, jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang anak-anak yang harus punya dasar kehidupan yang baik di dalam keluarga. Karena biasanya orang selalu melihat keberhasilan anak-anak, kesuksesan anak-anak itu dilihat dari orang tuanya, papa mamanya. Kalau papa mamanya baik, berarti anak-anaknya baik. Papa mamanya kurang baik, berarti anak-anaknya kurang baik. Ya, walaupun itu tidak 100% menunjukkan kualitas-kualitas seperti itu, ada orang tuanya yang sangat baik, tetapi anak-anaknya juga ada yang amburadul ngeripunya. Dan dari situ kita belajar bahwa pendidikan di dalam keluarga memang berperan penting. Karena mungkin saja orang tuanya sangat baik, tetapi mungkin gagal, dalam tanda kutip, gagal untuk memberikan pengajaran dan didikan yang baik. Bagaimana dia bisa menjadi tunas yang baik yang akan menjadi cikal bakal kehidupan di situ. Dari tunas nanti dia akan menjadi cabang yang kuat, terus nanti setelah itu dia akan menghasilkan bunga dan Oke, masuk lagi Pak Evan. Sorry ya, signalnya memang tidak bersahabat dengan saya ini malam. Ya, memang kalau terputus begini mau sambung lagi ini agak repot juga ya. Harus cari tadi sudah sampai di mana gitu ya. Ya, jadi tentang pendidikan anak-anak, Bapak Mama, saya merasa bahwa ini menjadi prioritas penting. Kita tidak bisa menuntut anak-anak untuk mereka menjadi lebih baik, untuk mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang super, tanpa ada peran dari orang tua. Nah, untuk mewujudkan kehidupan keluarga bahagia, memang kita harus ada pada kehidupan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Orang tua harus melihat potensi anak-anak. Orang tua harus tahu apa yang anak-anak inginkan, anak-anak mau. Dan coba diarahkan untuk mereka menjadi lebih baik tentunya. Nah, saya berharap bahwa, dan saya merasa juga bahwa untuk jemaat di Masaran, tentu pendidikan terhadap anak-anak menjadi prioritas utama, pengajaran dan tentu pengembangan karakter anak itu menjadi prioritas dalam kehidupan keluarga. Saya berusaha untuk membandingkan dengan jemaat saya di kampung. Kebetulan saya di jemaat yang memang jauh sekali dari kota. Dari Kupang harus 2 kali naik kapal, baru sampai di sana, dan kami fasilitas listrik, jalan, dan seterusnya itu belum ada. Signal juga harus cari di tempat signal, pohon sinyal kami sebutnya. Dan saya ketemu dengan jemaat seperti itu. Saya bersyukur ketika saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada bersama dengan jemaat di Masaran pada 2010-2011.
Dan dari situ saya memberikan pemahaman-pemahaman pengembangan kepada keluarga tentang bagaimana membangun karakter kehidupan keluarga, terkhususnya membangun harapan-harapan hidup untuk anak-anak di dalam keluarga. Karena kami satu keluarga bisa punya anak 8, 9, 10 anak, tetapi untuk terjamin segala sesuatunya yaitu urusan nanti. Jika Tuhan berkehendak, ya bisa jadi. Kalau jika Tuhan tidak berkehendak, sampai di mana nasib sudah. Jadi saya merasa bahwa jemaat Masaran, GKI ya, saya sudah mau ngomong jemaat Gemit, maaf. Jemaat GKI Masaran ada pada tanggung jawab yang sangat baik, sehingga kehidupan anak-anak menjadi perhatian utama. Nah, dalam persekutuan dengan Tuhan, pohon zaitun tadi ya, kita kembali pohon zaitun tadi ya, anak-anak menjadi anak yang harus tahan banting dengan berbagai hal. Anak-anak harus jadi anak-anak yang siap menerima segala resiko. Sekarang ada dalam masa pandemi, mungkin segala sesuatu semakin sulit, tetapi di sisi yang lain kok semakin mudah menurut saya. Orang sekarang tidak perlu pergi ke sekolah, tetapi dong tetap dapat nilai bagus-bagus. Kalau kita dulu tidak pergi sekolah 1 hari, kita mati dari guru. Tetapi tantangannya ya semakin besar. Karena kayak kami di Pantar, di Jemaat Alfa Omega Bayang Awang, kami yang tidak melek dengan teknologi, kami dipaksa untuk harus melek dengan teknologi. Dan itu sangat menyulitkan untuk kami. Nah, kayak teman-teman yang ada di Jawa mungkin itu menjadi sesuatu yang tidak rumit. Tetapi ketika kita ada dalam konteks-konteks tertentu, memang kita harus siap untuk menyesuaikan diri. Nah, untuk bisa tahan banting, untuk bisa tetap tegar dalam segala hal, ya kalau jadi pohon ya harus siap ya. Kalau ada angin, hujan, badai dan seterusnya harus siap hadapi segala tantangan. Kalau semakin hari semakin bertumbuh dari pohon yang kecil menjadi tunas pohon yang besar, semakin tinggi maka semakin kencang dia punya angin. Kalau masih pendek maka dia punya angin itu tidak kerasa. Kalau sudah semakin tinggi anginnya semakin kencang untuk memastikan bahwa akarnya akan semakin kuat. Kalau tidak ada angin, maka akar tidak akan tumbuh dengan kuat. Seperti itu. Kita bisa bandingkan pohon jagung. Pohon jagung itu akar itu tidak kuat. Jadi angin datang 1 kali itu langsung terlempar semua. Langsung di tanah semua. Nah, kalau pohon-pohon besar, kalau kita naik ke atas pas musim angin, dia ke kiri, ke kanan, tetapi tetap saja. Dia tetap berdiri. Ya mungkin ada dahan-dahan kecil yang patah. Kalau saya melihat bahwa dahan-dahan kecil itu ya sama lah dengan cobaan-cobaan kecil yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita agar kita semakin kuat. Nah, dari angin, badai, cuaca yang ekstrim dan seterusnya akan menghasilkan kualitas pohon yang sangat baik. Dan orang tua, di endingnya orang tua akan melihat bahwa ketika anak-anak melewati semuanya itu, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ketika sampai di tengah jalan ada perubahan yang terjadi. Misalnya kita berada dalam pandemi saat ini, tetapi kita diminta untuk kita tetap berjuang. Anak-anak diminta untuk tetap ada pada jalur yang benar, pada rel yang tepat. Ya, kalau rel kereta api itu kan jalurnya cuma itu saja ya. Tidak bisa sampai di tengah jalan misalnya dia sampai dari Masaran mau ke Solo, dia sampai di tengah jalan, dia bilang saya mau belok kiri saja. Ya, tidak bisa. Harus ikut satu jalur itu sampai di tempat tujuan. Nah, dari situ kita belajar bahwa menjadi anak-anak harus tetap ada pada kualitas Kristus. Kebahagiaan anak-anak itu juga adalah kebahagiaan orang tua. Kalau anak-anak bahagia, saya yakin bahwa orang tua juga bahagia. Di awal saya bilang bahwa terkadang orang tua merelakan kebahagiaan dan kesenangannya demi anak-anak. Dan ketika anak-anak bahagia, maka orang tua pasti akan bahagia. Nah, dari situ, ini apakah ada anak-anak yang ikut nimbrung dalam PA kita malam hari ini? Saya ingin tahu, kira-kira
yang dirasakan anak-anak dalam kehidupan keseharian di dalam keluarga? Apakah memang ia telah diberikan kesempatan yang baik oleh orang tua untuk mengembangkan diri dengan baik? Ataukah sebagai orang tua, mungkin ada orang tua juga yang mau sharing tentang pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak mungkin di saat pandemi ini. Mungkin orang tua yang tidak bisa jadi guru, sekarang harus jadi guru yang sangat hebat di rumah, harus mengajar anak-anak dengan sangat baik, menemani anak-anak untuk menemani anak-anak untuk berusaha meraih apa yang diharapkan oleh anak-anak sekalian. Jadi mungkin waktu kita yang membatasi kita Bapak Mama, sehingga kita harus ada pada tahapan-tahapan penutup. Oleh karena itu mungkin sharingnya mungkin tidak ada, tetapi saya berharap bahwa kita bisa ada dalam pemahaman yang baik tentang kualitas kehidupan berkeluarga, karena waktunya cuma sejam ya, sudah 1,5 jam, sudah lewat dari 1 jam TA-nya. Oleh karena itu kita perlu iya. Bapak Pendeta ada bilang ke saya, ada chat di chat box bahwa waktu kita sudah habis. Oleh karena itu kita mungkin akan mengakhiri, bukan mungkin ya, kita akan mengakhiri akan PA kita. Masih ingin ngobrol banyak dengan Bapak Mama, hanya kita dibatasi oleh waktu dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga bahagia, Bapak Mama, maka kita berbicara tentang totalitas kehidupan berkeluarga. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, maka semua elemen di keluarga, baik itu suami, istri, anak-anak, harus ada dalam kesepahaman yang baik untuk mengembangkan segala sesuatu demi kebahagiaan keluarga. Dan keluarga menjadi prioritas dalam kehidupan setiap orang. Keluarga menjadi prioritas bagi seluruh anggota keluarga. Terkadang kita menemukan kesenangan di luar, terkadang kita mendapatkan kebahagiaan di luar, tetapi kita harus tahu bahwa keluarga adalah tempat kita kembali. Sejauh kita pergi, kita melangkah, melanglang buana kemanapun, suatu saat kita akan kembali dan tempat itu adalah keluarga. Selamat menghayati dan menikmati kebersamaan dalam momen bulan keluarga ini, dan terus utamakan Tuhan dalam segala hal, sehingga kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang dibanggakan oleh setiap anggota keluarga. Bahkan ketika kita ada di luar, ketika kita ada bersama dengan komunitas kita masing-masing, maka kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah keluarga yang ada bersama. Enos, saya jika ada hal-hal yang ya, makasih Pak Pendeta Evan. Sebenarnya menarik sekali dan bisa diperluas dengan berbagai hal ya.
Cuman memang secara waktu kita terbatas. Mungkin nanti masih bisa ngobrol-ngobrol setelah selesai Pak Pendeta. Jadi bisa kita akhiri terlebih dahulu atau saya beri kesempatan satu, mungkin ada yang masih mau bertanya atau sharing ke Pak Pendeta Evan. Mungkin ada yang mau bertanya. Nggak ada ya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih Pak Evan untuk firman Tuhannya. Saya serahkan kembali ke Pak Joko Idarjo. Mari Pak. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam ini dalam PA gabungan melalui online ini kita diberi kesempatan juga untuk memberi persembahan melalui kiris maupun amplop yang dibagikan. Ya, kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan melalui kiris maupun amplop yang dibagikan. Nanti setelah itu kita ke gereja. Nah, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu doa syafaat. Doa syafaat ini kami mohon untuk Pendeta Evan yang menyampaikan, yaitu kita akan berdoa untuk kita mohon doa untuk GKI Masaran dan semuanya GKI Masaran, pendeta, jemaat, penatua dan komisi-komisi. Yang kedua yaitu kita berdoa untuk bangsa negara, yaitu kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita yang pada saat ini bangsa ini dalam ada pandemi, biarlah semuanya boleh cepat selesai dan bangsa Indonesia boleh sehat walafiat, pulih kembali ekonominya dan yang lain. Kami mohon untuk Pendeta Evan untuk mendoakan GKI Masaran, bangsa dan negara. Monggo. Ya, baik buat mama sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami menaikkan syukur kami untuk setiap anugerah kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Engkau telah menenun akan kehidupan kami ketika kami menjalaninya. Dan Engkau telah menetapkan hal-hal yang baik untuk kami menerimanya di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan yang luar biasa yang telah Engkau berikan bagi kami saat ini. Kami boleh ada dalam PA gabungan dan kami boleh berbagi bersama tentang kehidupan berkeluarga. Bagaimana kami dapat mewujudkan akan kebahagiaan kami bersama di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam proses PA. Kami boleh dapat sharing bersama, belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah apa yang telah kami laksanakan ini, biarlah itu menjadi bagian yang baik, rema yang baik di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami nantinya dapat menjadi pelaku-pelaku dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu sekalian yang ada di Masaran, GKI Masaran. Engkau memberkati akan setiap anak-anak Tuhan di sana. Engkau memberkati akan Bapak Pendeta bersama dengan satuan majelis. Engkau juga memberkati akan seluruh jemaat di GKI Masaran. Biarlah mereka ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Biarlah setiap program yang direncanakan, setiap pelayanan mereka laksanakan, bisa dapat mereka laksanakan dan mereka rencanakan dengan baik, ya Bapa. Sehingga semuanya itu bisa dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu, ya Allah. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Engkau memberkati akan hamba-hamba-Mu, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepada hamba-Mu di sana. Biarlah mereka ada dalam perlindungan Tuhan.
biarlah mereka boleh dapat menjalani akan setiap hal seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, segala pergumulan yang sementara ini dijalani oleh anak-anak-Mu di GKI Masaran, Tuhan Engkau memberkati. Biarlah semua pergumulan dari masing-masing jemaat, biarlah semuanya itu bisa dapat dijawab oleh Tuhan seturut dengan waktu Tuhan di dalam kehidupan berpelayanan di jemaat GKI Masaran, ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk setiap komisi yang ada, ataupun setiap bidang yang ada, dalam seluruh pelayanan mereka, Tuhan memberkati, memberikan hikmat kepada mereka, kemampuan kesehatan, sehingga mereka sanggup dan mampu untuk dapat menjalani akan setiap ketetapan Tuhan di dalam hari hidup mereka, ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, warga GKI Masaran yang mungkin pada saat ini ada dalam keadaan sakit. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak menutup mata dengan apa yang mereka alami. Karena itu Bapa, Engkau mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka yang sakit. Biarlah mereka bisa dapat memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mungkin sebagian kami yang ada dalam PA ini mungkin ada yang mengalami sakit penyakit, kiranya Kristus Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami seturut dengan rencana-Mu, ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang, Tuhan memberkati, terusnya pelayanan dalam rangka bulan keluarga ini, biarlah semuanya terselenggara seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang mencintai akan kami, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sementara ini dilanda dengan pandemi corona yang sudah merajalela di seluruh dunia ini. Kiranya Kristus Engkau memberkati akan pemerintah kami, pusat sampai ke daerah-daerah, biarlah dengan hikmat yang berasal memberikan pelayanan yang baik, program ataupun setiap ketetapan yang baik untuk kita. Biarlah Engkau terus memulihkan kami dalam perlindungan Tuhan kasih Tuhan, dan biarlah pandemi ini dan kami boleh berangsur-angsur pulih kembali, sehingga kehidupan bersama kami, seluruh aktivitas kehidupan kami, yang boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, semua kami yang hadir dalam PA pada malam hari ini, yang ada dalam pergumulan-pergumulan berat, kiranya Kristus Engkau memberikan kami kemampuan agar kami sanggup dan mampu untuk menjalani dengan setiap ketetapan Tuhan dalam segala pergumulan-pergumulan kami. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik seturut waktu Tuhan di dalam kehidupan kami semua, ya Bapa. Engkau memberkati dan menolong kami, sehingga dalam seluruh keseharian kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, boleh berhasil seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam pertemuan kami ini ada terselip salah dan dosa melalui tutur kata, pikiran, dan tindakan kami. Kiranya Kristus Engkau mengampuni dan melayakkan kami. Engkau mendengar dan sambut kami. Karena hanya dalam nama Kristus Yesus sumber pengharapan yang abadi, kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Evan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita tutup doa penutup, kita akan puji lagi dari KJ 318 bait yang kedua. Kita akan puji Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga, bait yang kedua. Setelah itu kita akan tutup doa penutup. Berbahagia rumah yang disepakat. 2, 3. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal
di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Ya, Bapak Ibu, mari kita tutup PA kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kalau Engkau sudah sertai PA gabungan secara online ini dari awal sampai akhir dengan baik. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu boleh kami pakai dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, kami serahkan hidup kami selanjutnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami, dan kami percaya Tuhan, kehendak-Mu lah yang terbaik bagi kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Acara selanjutnya kami serahkan kepada koordinator wilayah, Ibu Kris. Mungkin ada